Ya, kita segera menjawab line telepon interaktif di Sehat di Tengah Pandemi. Sebentar lagi akan dijawab oleh Dr. Robert Sinto. Ada Pak Doni di Palu. Selamat pagi, Pak Doni. Selamat pagi, Bapak. Ya. Senang nih kalau Pak Doninya sehat seperti ini nih, ceria. Pak Doni silakan dengan Dr. Robert. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Dr. Robert. Pagi, Pak Doni. Iya, ini saya problem ISK ini muncul lagi. Kemudian biasanya kalau ISK 3 tahun lalu, ini yang ketiga kali, saya biasa minum obat antibiotik, Levothyroxine. Setelah 10 hari, tetap sakit. Anunya pegal, pinggangnya tambah sakit. Saya periksa darah, urin. Ternyata ada darah merah di dalamnya. Kemudian saya dirujuk ke penyakit dalam. Kemudian di USG ternyata ada pembengkakan prostat sedikit. Oke. Kemudian yang mau ditanya Pak Doni? Dikasih obat hanya satu, sudah 5 hari saya minum, yaitu Harnal Okas, dan sampai hari ini masih pegal terus itu. Mungkin ada pendapat second opinion dari dokter. Baik, oke, ditunggu ya Pak Doni ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita kemudian ke Pak Sadikin di Wonosobo. Ibu Sadikin di Wonosobo, Jawa Tengah. Ibu, selamat pagi. Halo Pagi, Ibu. Ya. Pak Dokter. Saya Bu Sadikin, umur saya sudah 78. Oh, ya Bu. Dari 3 tahun sampai 3 tahun saya kaki duanya semutan kayak baal. Ke dokter manapun sekarang tidak sembuh-sembuh. Dikasih vitamin apa itu ya tidak bisa sembuh, minum obat. Itu saya rendam juga. Tiap hari saya rendam juga tidak bisa sembuh. Gimana ya dok? Ya, Dr. Robert ada yang ingin ditanya ke Bu Sadikin? Iya. Oke, kalau kata dokter yang terakhir yang Ibu Sadikin ingat, apa menurut dokter kaki Ibu kenapa? Itu ke dokter saraf mana saja saya sudah mengalami tidak sembuh-sembuh dok. Oh, oke. Ya. Dikasih metrobalamin itu obat. Terus saya juga sering rendam itu pakai garam juga tidak bisa sembuh. Masih semutan dan itu kayak baal gitu. Ya. Dua kaki ya. Baik. Ya. Bu Sadikin ditunggu ya. Aja telapak kakinya. Ya, ditunggu Bu jawaban dari Dr. Robert nanti. Yang ketiga dari Pak Anis ya, di Riau. Pak Anis, selamat pagi Pak. Langsung Pak, silakan. Ini Pak Dokter. Saya dari Riau, jadi saya tadi masalah paru lagi ya. Pak Anis, mohon Bapak mematikan suara atau mematikan televisinya dulu atau mengecilkan suara yang di televisi. Bapak hanya berkomunikasi dengan kami melalui line telepon saja supaya tidak ada delay suaranya. Oh iya. Ya. Oke Pak Anis, Pak Dokter. Saya sudah hampir 1 tahun batuk gitu, tapi batuk saya itu kalau bangun pagi saja, atau bangun pagi. Itu habis mandi mau pergi sholat itu batuk terus, sehingga kalau kita sholat itu harus kan menghadap ke sajadah, itu tidak tahan saya tuh batuk terus. Tapi kalau saya menghadap itu saya nggak batuk tuh. Jadi kata dokter kemarin saya coba, katanya alergi, sebab batuk saya itu hanya pagi saja. Kalau siang tidak ada batuk-batuk.
dan batuk saya itu tidak berdahak. Nah, bagaimana mengatasinya dokter? Itu pertanyaan saya. Oke, ya, terima kasih untuk itu pertanyaannya Pak Anis di Riau. Tolong ditunggu ya. Kita sudah terhubung dengan Dr. Robert. Dr. Robert sudah bisa mendengar suara kami? Kalau tampaknya belum, ini ada 3 pertanyaan dari Pak Doni di Palu tadi, kemudian ada Ibu Sadikin di Wonosobo, Jawa Tengah. Ibu 78 tahun, 3 tahun terakhir ini kakinya terasa kebal begitu. Dr. Robert sudah tersambung kembali bersama kami ya? Iya, Mas Bayu, maaf terputus tadi. Nggak apa-apa, Dok. Namanya kan kita online ya kan, kadang-kadang dia putus. Terima kasih. Pak Doni dulu di Palu, silakan. Sudah menunggu jawaban Dr. Robert, silakan, Dok. Ya, terima kasih Mas Bayu, terima kasih Pak Doni. Jadi memang yang dialami oleh Pak Doni adalah infeksi saluran kemih. Memang salah satu trik untuk mengatasi infeksi saluran kemih adalah yang pertama, obati infeksinya saat itu, kemudian cari faktor risikonya untuk mencegah ini menjadi berulang. Nah, dalam hal ini, dokter di tempat Pak Doni berobat sudah mengidentifikasi faktor risikonya yaitu pembesaran prostat. Karena itu, ada 2 obat yang saya pikir perlu kita evaluasi. Yang pertama adalah memang obat prostatnya. Yang tadi diberikan disebut oleh Pak Doni Harnal, itu adalah obat prostat. Tetapi obat prostat ini tidak akan menyelesaikan masalah infeksi saluran kemih yang sekarang ini sedang terjadi. Jadi memang pada saat yang bersamaan infeksinya diobati, saat yang bersamaan pula Pak Doni harus diselesaikan masalah faktor risikonya. Entah itu prostat, entah itu ada batu, saluran kemih, atau ada hal lain. Jadi kalau hanya diberikan salah satu obat saja, mungkin belum cukup adekuat untuk menyelesaikan infeksi kalau memang itu ongoing. Sehingga gejala yang dialami oleh Pak Doni masih terus dirasakan. Nah, kalau memang itu sudah dibereskan infeksi saluran kemihnya, prostatnya beres, masih keluhannya berulang, harus dipikirkan penyebab lain yang mungkin tidak terlihat dengan USG. Hal-hal lain yang nanti bisa dievaluasi lebih lanjut oleh dokter urologi atau dokter penyakit dalam. Ya, jadi semuanya memang dicoba dulu dan kemudian dirasakan bagaimana situasinya. Mudah-mudahan pelan-pelan Pak Doni ini bisa teratasi. Ibu Sadikin di Wonosobo, Jawa Tengah, 78 tahun tapi suaranya masih sehat ya, Dr. Robert, senang mendengarnya. 3 tahun terakhir ini bagian telapak kakinya baal atau kebal begitu. Sudah ke berbagai dokter spesialis saraf tetapi kok tidak sembuh-sembuh, bahkan sudah direndam dan lain-lain, minum berbagai macam obat. Apa ini diagnosanya, Dr. Robert? Iya, terima kasih Mas Bayu dan Bu Sadikin. Jadi memang penyebab kesemutan pada kedua tungkai itu ada banyak. Mulai dari faktor yang sifatnya lokal sampai faktor yang sifatnya lebih jauh. Lokal itu misalnya gangguan saraf-saraf akibat gula misalnya, atau ada ginjal, itu juga dapat mengakibatkan kesemutan. Atau hal lain misalnya ada masalah di tulang belakang. Di tulang belakang kita itu seperti gardu listrik yang aliran listriknya semua lewat gardu tersebut. Ya. Kalau terjadi gangguan dengan gardu tersebut, maka aliran listrik yang di ujungnya bisa terganggu. Nah, dengan demikian ketika misalnya ada tulang belakang saraf kejepit, misalnya bahasa awamnya saraf kejepit, gitu, atau misalnya pengapuran di tulang belakang, nah itu juga dapat mengakibatkan kesemutan di ujung jarinya. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, misalnya pemeriksaan EMG, atau pemeriksaan lebih detail, pemeriksaan di tulang belakang, kita bisa ambil imaging dengan ronsen yang paling sederhana, atau yang paling kompleks, bisa dengan MRI. Jadi ada banyak hal yang harus dievaluasi untuk mencari penyebab, baik itu faktor dari sarafnya, atau faktor dari keadaan tubuh lain, misalnya diabetes, yang kita bisa cek dari hasil laboratorium. Nah, mudah-mudahan kalau kita evaluasi itu satu persatu, ketemu penyebabnya, nah kita bisa mulai untuk coba intervensi pengobatannya. Mungkin itu saran saya, Dok. Pak. Untuk Ibu Sadikin ya di Wonosobo, Jawa Tengah. Terakhir kita ke Riau ke Pak Anis, 1 tahun ini batuk kalau pagi, tidak berdahak. Sempat disebut alergi, tetapi ternyata dikasih obat alergi juga masih terus terjadi. Mungkin dari cerita ini, Dr. Robert punya pandangan yang berbeda? Ya, terima kasih. Jadi kalau batuk berdahak, harus dilihat frekuensinya. Pagi, siang, sore, atau malam. Atau terus-terusan, atau waktu-waktu tertentu. Kalau memang yang sering terjadi pas pagi hari, itu memang curiganya memang lebih ke arah alergi. Nah, sekarang harus dipastikan apakah memang itu alergi biasa, di radang tenggorokan saja, atau lebih jauh, misalnya asma. Nah, kalau dikatakan bahwa pernah diberikan obat alergi tidak menolong, obat alergi ada beberapa jenis. Kalau memang diobati hanya dengan obat alergi yang misalnya baru di saluran pernapasan bagian atas, tentu agak berbeda dengan misalnya kalau ternyata batuk pagi hari itu bagian dari asma yang butuh obat semprot khusus atau obat uap khusus.
Nah, sehingga harus cari penyebabnya dulu, apakah memang batuk pagi harinya ini radangnya di bagian atas atau di bagian asma yang tadi yang kena ke bagian pernapasan lebih bawah. Nah, nanti ada pengobatan khusus bisa dikerjakan, mungkin kita bisa evaluasi, mungkin menjawab dulu apakah memang ini cocok untuk gambaran asma atau tidak. Jadi datang ke dokter paru atau penyakit dalam untuk dievaluasi lebih lanjut. Ya, evaluasi lebih lanjut ini jadi penting tampaknya buat Pak Anies di Riau supaya ketahuan betul-betul penyebab pastinya. Pasti bisa hilang ini batuknya ya. Oke, terima kasih Dr. Robert Sinto untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan bagi yang bertanya bisa punya jalan lagi atau punya cara lagi untuk bisa menyembuhkan apa yang dirasanya sebagai keluhan-keluhannya. Untuk para penelpon juga terima kasih. Dr. Robert Sinto, terima kasih waktunya dan selamat bertugas lagi. Kita ketemu lagi di Mas Bayu. Ya, sama-sama di Sehat di Tengah Pandemi yang lain nanti. Oke, itu tadi Dr. Robert Sinto sudah menjawab pertanyaan kita semua. Anda yang sudah memberikan pertanyaan, kalau masih ada yang kurang jelas, boleh majukan lagi pertanyaan Anda di Instagram kami, di @sapa_Indonesia_Kompas TV, atau ketika Sehat di Tengah Pandemi hadir di Sapa Indonesia pagi dari hari Senin sampai Jumat, Anda bersiap di line telepon interaktif kami. Terima kasih untuk semua telepon dan pertanyaan Anda.